Tuan, aku tidak perlu mas kawin, tidak perlu rumah atau mobil. Apakah kamu mau menikah denganku? Menikah denganku? Kamu yakin? Pengantin baru lebih memilih pelayan daripada tidak mau masuk ke keluarga Chen. Ini lucu sekali. Keluarga Chen sangat memalukan. Dasar jalang, apa maksudmu? Keluarga kami keluarga kaya. Kamu cari pelayan? Kamu mau keluarga melihat kami jadi bahan tertawaan? Orang rendahan seperti ini berani kau gunakan untuk menghina kami? Lin Qian, jangan main-main. Cepat ke sini. Tuan, apakah kamu mau menikah denganku? Lagi pula di sisi kakek, aku juga butuh seseorang untuk menipu. Menikah dengan perjanjian dengannya juga tidak buruk. Baiklah, aku setuju. Kamu cuma pelayan yang menghidangkan makanan. Berani ikut campur urusan keluarga Chen? Iya, pelayan dengan gaji cuma 2.500 sebulan. Bisa kasih kamu hidup yang kamu mau? Cepat balik. Chen Shuhuan, kamu dan ibumu itu. Hidup aja baik-baik. Parenti. Nok, kenapa kamu? Ingat, aku Lin Qian. Gak jadi nikah. Lin Qian, kamu tunggu saja. Tak kusangka aku cepat sekali menikah. Tuan Gu, kamu tenang saja. Aku pasti bertanggung jawab padamu. Meski pernikahan kita tak terduga, tapi sudah terjadi. Aku harap kita bisa hidup rukun ke depannya. Tentu. Di kartu ini ada. Sudah kubilang, aku gak mau uangmu. 100 yuan ini anggap saja uang jajanmu. Beli makanan enak. 100? Aku tahu gajimu cuma 2.500. Hari ini kan hari kita menikah. Ambil uangnya buat beli makanan, jangan hemat. Aku yang ganti. Gajiku lebih dari 2.500, 100 ini. Ambil dulu. Bonusmu berapa lagi? Ambil saja. Lin Qian, kamu pergi kemana? Cepat balik. Maaf Tuan Bu, aku tidak akan mengganggumu lagi. Cepat pulang cuci piring, nanti kita hubungi lewat HP. Aduh. Waduh, tak kusangka ada wanita yang tidak materialistis seperti ini. Siapa yang Anda maksud? Mulai sekarang, grup Gu punya Nyonya Direktur. Nyonya Direktur? Apa? Bosku, ini. Tunggu dulu, Tuan Bu. Aku lupa minta nomor HP MU, tolong input. Tuan Bu, ini. Anda adalah Nyonya Direktur? Ah, istri supir direktur, Qian. Sebenarnya aku punya pekerjaan lain. Aku kerja sebagai supir di perusahaan ini asisten direktur kami. Bosku. Supir? Hah? Kau pikir aku anak umur 3 tahun? Siapa yang kau bohongi? Apa sudah ketahuan secepat ini? Prasdir semalas itu sampai supirnya punya waktu buat kerja sampingan? Jadi pelayan paruh waktu atau supir taksi, ada masalah apa? Aku juga nggak merendahkanmu. Hahaha. Iya. Tak kusangka Tuan Gu cukup rajin ya. Sekaligus kerja 2 pekerjaan. Sudah susah payah. Gak susah kok, cari nafkah buat keluarga. Berprospek bagus, nomor HP-nya aku simpan dulu. Aku pergi dulu. Ah, oke. Seragam kerjanya bagus, cocok banget buatmu. Nyonya Prester. Masa nggak tahu identitas Bos Gu? Kalau di zaman dulu, kamu gak bakal bertahan sampai 3 episode. Kenapa? Jangan tanya yang gak perlu. Hamba bersalah, mohon dihukum. Cepat pergi. Siap. Ayo pergi. Dasar anak durhaka, baru ingat pulang. Pergi minta maaf sama Tuan Chen. Minta maaf? Kamu tahu gak hari ini di acara pernikahan, dia sama ibunya. Bangsat. Tuan Chen sudah kasih keluarga kita 50 juta mas kawin. Ini anak yang kalian didik? Lin Qian, kamu terlalu nggak ngerti keadaan. Tuan Chen itu kaya raya. Kalau nanti nikah sama Tuan Chen, hidupmu nggak bakal susah. Soal yang lain, kamu sabar-sabar aja. Lihat nih, Bapak sampai kena sakit jantung karena kamu. Cepat minta maaf sama Bapak. Diam kau, ini urusan keluargaku, kamu cuma selingkuhan. Berdasarkan apa kau ikut campur? Pai Han Mei, ini anak yang kau didik dengan baik. Qian, sebagai anak muda, kamu nggak boleh bicara seperti itu. Cepat minta maaf sama Tuan Chen. Dia pasti orangnya pemaaf, bakal memaafkanmu. Ibu, aku kan anak kandungmu sendiri. Kok bisa ibu bilang begitu? Apa salahnya nikah sama Tuan Chen? Hidup mewah nggak ada habisnya. Nanti rumah, mobil, dan mas kawin buat pernikahan adikmu. Bukannya semuanya sudah beres, kamu tidak memikirkan dirimu sendiri. Sedaknya pekerjaan adikmu. Kamu benar-benar membuatku muak. Tunggu. Lin Qian, baju dan barang yang kamu pakai. Mana yang bukan uang keluarga Lin? Mau pergi? Boleh saja. Tapi ini, haruskah kamu tinggalkan? Lin Qian, bukannya kamu punya harga diri? Lepas saja kalau berani. Jangan pakai uang keluarga Lin, sok suci. Basa-basi apa lagi? Setiap kali perusahaan ada masalah, siapa yang selalu menghadapinya? Berapa kali aku membersihkan kekacauanmu, Lin Yaozu?
Kamu pikir hidup enak ini dari hasil main game? Baju ini yang kamu berikan tahun lalu. Untuk ulang tahunku, baik, aku kembalikan. Qian Qian, kelongmu. Juga dibeli ayahmu, kan? Aku tidak bermaksud apa-apa. Kamu cukup mengalah saja. Lepas? Kenapa tidak kamu lepas? Kembalikan, aku tidak salah, jaket ini. Kemeja, celana, sepatu, semuanya dariku, kan? Haruskah dikembalikan juga? Lin Qian, kamu gila apa? Sebagai kakak, beri adikmu sedikit uang. Salah? Legit gila. Sebagai perempuan, buat apa simpan uang? Di keluarga Lin, kamu cuma pelayanku. Sepatuku kotor, persaikan. Sujud. Yao Zhu, kamu tidak apa-apa? Tidak sakit? Kamu. Selama ini, di matamu hanya ada adik? Qian Qian, kalau kamu masih menganggapku ibumu, cepatlah minta maaf pada Tuan Chen. Aku sudah menikah. Apa? Sudah menikah? Kalau keluarga Chen tahu, kita akan celaka. Kalau begitu, temani Tuan Chen semalam, buat dia senang. Adikmu sangat butuh uang untuk menikah, berkorbanlah. Sedikit saja untuk adikmu. Aku manusia, bukan alat tukar kalian. Qian Qian, ibu memohon padamu. Pergi minta maaf pada Tuan Chen, brengsek. Lihat, ibumu sampai bersujud, kamu tahu tidak? Ibumu kena kanker, jangan bicara lagi. Qian Qian, ibu kena kanker. Hidupnya tinggal sebulan lagi. Kenapa tidak kamu beritahu aku? Cepatlah pergi minta maaf pada Tuan Chen. Kalau tidak, ibu tidak akan bisa meninggal dengan tenang. Aku pergi. Ibu, benarkah ibu terkena kanker? Aku bohong padanya, kalau tidak, si gadis bandel itu. Mana mungkin mau minta maaf? Kamu bikin aku kaget setengah mati. Tuan Chen, Qian Qian sudah pergi minta maaf padamu. Asal kau bisa melepaskan keluarga Lin, dia bisa kau perlakukan sesukamu. Kakak, kamu memang kejam. Mainem. Habiskan semuanya. Siluet yang sangat familiar. Su Jingjing, kenapa kamu di sini? Kalian, Kukira siapa? Ternyata teman sekelasku dulu. sejak kapan kalian bersama? Kami selalu bersama. Aku sudah bersama Tuan Chen selama 3 tahun. Awalnya dia mau putus denganku. Tak disangka, kamu begitu tidak tahu diri. Berani mengacaukan pernikahan. Chen Shuhuan, kamu berani menipuku. Jingjing, aku ada urusan sebentar. Kamu pulang dulu, nanti aku cari kamu. Kalau begitu aku tunggu ya. Bukannya kamu datang untuk minta maaf? Harusnya tunjukin kesangguan dong. Kalau minum semua arak ini, aku akan lepaskan keluarga Lin. Hah, cantik minum arak hahaha, lumayan seru. Memang jago si kakak Chen. Kurasa si Lin Qian ini akan masuk berdiri keluar merangkak, hahaha. Kalau aku minum semua arak ini, kau akan lepaskan keluarga Lin? Betul, kalau mau selamatkan keluarga Lin, minum semua arak ini. Baik. Aku minum. Hahaha, bagus-bagus, lumayan bisa minum. Ayo lanjut. Seru, cepat minum, minum. Permisi, arak ini yang 138 ya? Betul. Arak ini, mereka pakai untuk menipuku. Bisa bantu aku ganti semua arak ini dengan air? Ini, 2000. baiklah. Ok ok ok. Hahaha, hahaha. Chen Shuhuan, araknya sudah kuminum habis. Kamu harus tepati janjimu, lepaskan keluarga Lin. Tunggu, minum arak bahkan tidak ada busanya. Bau alkohol pun nggak ada, lu bohong ya. Udah dateng sendiri, jangan salahin gue ya. Sok suci di depan gue, malah mau putusin tunangan. Sekarang juga udah jadi mainan gue, tinggal gelengin jari aja. Lu pasti bakal ngebet kayak anjing, minta ke gue. Lepasin gue. Lepasin? Nanti kalau gue udah puas, baru gue lepasin. Chen Shao keren banget. Hahaha. Bos gue, kerja sama kali ini. Mohon bimbingannya ya. Kerja sama-sama kami ada syaratnya. Tergantung kualitas produk perusahaan Anda. Bos gue, soal kualitas produk kami. Santai aja, yak. Gue duluan ya, hormat. Teriak aja, makin keras lu teriak makin seru buat gue. Lin Qian, kita udah bareng lama banget.
Gue cium bibir aja nggak boleh. Sekarang waktunya gue dapat ganti rugi kan? Ya kan? Ya kan? Iya dong, bro bikin video buat lu. Rekam momen Chen Xiao, cewek ini cantik banget ya. Abis lu puas, kasih ke gue ya. Iya dong Chen Xiao, kasih bro juga main dikit. Santai ayah. Nanti kalau gue udah puas, dia jadi milik kalian, keluarga Lin bilang. Main aja sesuka hati, WKWKWK. Gak mungkin. Mana nggak mungkin? Amak lu sendiri yang bilang, suruh gue main sesuka hati. WKWKWK, lu kan bilang belum puas minum? Eyo. Tambahin biar makin rame, minum. Hari ini lu jangan harap bisa pergi. Wahahaha. Lepasin gue bajingan. Lepasin. Aduh, Kembali sini. Dasar lonte. Berani kabur lagi. lepasin gue. WK. Lepasin dia. Aduh. Kian, lu gak apa-apa kan? Kian. Dasar, berani mukulin gue. Bunuh dia. Aduh, apa-apaan ini? Ayah? Kenapa ayah dateng? Itu orang berani mukulin gue. Cepat bantu gue habisin dia. Ayah, aduh. Ayah, mukulin dia dong. Kenapa ayah mukulin gue? Emang lu yang gue mau mukul? Lu tahu dia siapa? Dia adalah CEO grup Gu. Chen Dehai. Bosku. Proyek tadi dibatalkan. Bosku. Dasar brengsek kau. Minggir. Aduh, bosku. Bos Bu, hati-hati di jalan. Dasar tidak berguna. Kau telah membuat masalah besar untukku. Awalnya kupikir dia anak mama. Ternyata dia selingkuh, brengsek. Ibuku malah menyuruhku menemuinya. Mereka jelas-jelas tidak suka padaku. Jangan nangis, dong. Tuan Gu, tidak usah pedulikan aku. Pulanglah. Aku ingin sendiri sebentar. Minumanku mana? Kembalikan minumanku. Berikan padaku. Coba lihat dirimu sekarang, seperti kucing kecil. Tuan Gu, kau juga jijik melihatku? Kau juga membenciku? Bau alkoholnya kuat. Benci. Ternyata kau jijik padaku. Lin Kian. Kau sudah menjadi istriku, mana mungkin aku membencimu? Dasar anak durhaka. Sudah berani ya? Suruh menemani Tuan Chen, malah ngapain? Kalau kau memang hebat, jangan pulang. Kartemu. Aku blokir semua. Lin Kian, ngapain melamun? Sudah malam, waktunya pulang. Ayo. Iya, sudah larut. Waktunya pulang tidur. Ayo. Tuan Gu. Ah. Selamat malam. Kakak, tidur di sini? Tadi suara teleponnya keras, tidak dengar? Mereka memblokir kartuku, aku tidak punya rumah. Aku tidak punya tempat untuk pergi. Tentu saja, kau bisa menampungku. Aku juga tidak keberatan tinggal di rumahmu. Kau sudah menyelamatkanku sekali. Bantu sampai tuntas, tampunglah istrimu yang tak punya rumah. Sudah larut, seorang gadis tidur di sini. Kau pasti tidak tega, kan? Bos Bu, ini rumah mewah 5 kamar. Dengan taman dan kolam renang. Untuk apa rumah sebesar ini? Lari-lari? Kalau begitu, 3 kamar saja. Rumah tidak perlu terlalu besar,
Yang penting nyaman. Aku tega. Masa nggak ngikutin? Nak, kok tidur di sini? Nek, aku kasih tahu. Aku rusakin baju suamiku waktu nyuci. Dia malah ngusir aku dari rumah. Dia juga suka main tangan. Nggak boleh pulang. Apa? Ada yang kayak gitu? Aku harus rekam nih, posting di medsos. Nek, aku kasih tahu. Dia tuh sehari suruh masak 108 macam masakan. Nggak boleh ada yang sama. Ada-ada aja orang kayak gitu. Iya, Nak, dengerin Nek, cerai aja sama dia. Cucu Nek tuh, umurnya 21 tahun. Nek kenalin kalian ya. WKWKWK? Nek, kami cuma bercanda kok. Haha. Kami berdua suami istri. Beneran. Aha, beneran. Syukurlah, lihatnya kamu ganteng sih, kayaknya nggak bohong. Nak, suami istri bertengkar itu biasa, besoknya pasti baikan lagi. Cepat pulang sama dia ya. Hahaha, dadah ya. Hati-hati. rumahmu lumayan nyaman. Kamar tidur, kamar mandi. Dapur, kamar tidur. Bukannya cuma satu kamar satu ruang tamu? Kok ini? Bonus luas. Aduh, udah dikasih tahu, kamu kebanyakan minum. Cepat istirahat dulu ya. Pak Bu. Haus. Rumahmu ada air nggak? Aku beliin ya. Ini kan air. Oh, udah kedaluarsa. Pak Bu, kamu kayaknya nggak terlalu familiar sama rumahmu sendiri ya? Asisten Su, kamu memang hebat. Kamu laki-laki kok sikatnya warna ungu semua. Nyaman? Hahaha. Rumah yang itu, kita. Ada apa? Aku datang. Kamu tidur di sini, aku di sofa. Selamat malam. Cuma aku sendiri? Ada apa sih musim kecil? Aku bukan orang yang dangkal. Selamat malam. Lin Guoqiang, kamu benar-benar kejam. Langsung memblokir kartu. Baiklah. Aku, Lin Qian, juga tidak butuh makan darimu. Bagus sekali. Aku diterima di grup Gu. Lin Qian. Maksudmu, grup Gu? Iya. Itu perusahaan yang sangat aku impikan, grup Gu. Di sana berkumpul desainer top dunia. Kebetulan sekali. Apa yang kebetulan? Ah, tidak apa-apa. Selamat ya. Ngomong-ngomong, bisa pinjam 100.000? Bulan depan. Aku akan kembalikan setelah gajian. 100.000 ini adalah uang hidup yang dulu kamu berikan padaku. Aku akan kembalikan 2 kali lipat setelah gajian. Terima kasih. Bos Gu, kopi Anda. Mengenai Nyonya Muda. Untuk sementara jangan ungkap identitasnya. Biarkan dia bekerja sebagai orang biasa. Ayo pergi. Baiklah. Ini Rolls Royce, aku dijual pun tidak bisa membayarnya. Sudahlah, aku yang bertanggung jawab. Presiden Direktur, Nyonya Muda yang menabrak. Aduh, aku tahu. Cepat pergi. Itu, maaf, tadi aku. Tidak usah ganti rugi, cepat pergi. Cepat, cepat. Tidak perlu ganti rugi, kamu pergi saja. Ah. Kok seperti menghindariku? Halo, saya datang untuk melapor kerja. Kamu? Kalian kapan mulai bersama? Kami selalu bersama. Aku sudah bersama Tuan Chen selama 3 tahun. Sebenarnya dia mau putus denganku, tapi tidak menyangka. Kamu tidak tahu diri, berani mengacaukan pernikahan.
Jadi itu kamu, Lin Qianqian. Kamu tidak tahu kan? Hari pernikahanmu, ulang tahunmu, Tuan Chen selalu menemaniku. Dia bilang, melihat wajahmu saja sudah bikin kesal. Kamu membuatnya muak. Nona Su, kalau suka menerima sampah, itu hakmu. Hari ini aku datang untuk melapor kerja, tidak ada waktu mendengar ceritamu. Baik. Ini desainmu? Sampah macam apa ini? Kamu pergi sana. Aku dapat tawaran kerja dari grup Gu. Berdasarkan apa? Karena aku bosmu, aku mau kamu pergi. Ya harus pergi. Oh ayah, kalau mau tetap di sini juga boleh. Aku kasih kesempatan. Kerja dulu di bagian kebersihan, bersihin toilet sebulan. Soalnya desainmu nggak lolos dariku. Kalau aku terima kamu, bakal susah dibilang adil, kan? Silakan. Aku nggak percaya ini belum bisa usir kamu. Aku sekarang numpang tinggal sama Gu Yanyo. Minjam uang juga darinya. Kerja jadi driver saja sudah susah. Aku nggak boleh merepotkannya lagi. Cuma bersih-bersih, kok. Nggak ada pekerjaan yang hina, aku mau. Hari pertama kerja, gimana rasanya? Oke, suasana di sini menyenangkan. Lin Qianqian, malas lagi ya? Lantainya sudah disapu? Ketua Wang, kalau nggak salah. Sekarang jam istirahat. Cuma cleaning service oyo shok-shokan jam istirahat. Pentaska? Bersihin sampai bersih. Aku suruh kamu pungut pakai tangan. Cuma membungkuk pungut sampah, bisa kok. Aku, Lin Qianqian, bisa fleksibel. Lin Qianqian. Aku suruh kamu berlutut ya berlutut. Kalau enggak, coba kamu menggonggong seperti anjing. Ayo, sekali aja, bikin aku senang. Nanti aku enggak ganggu kamu lagi. Lin Qianqian, kamu cari makan di tanganku, aku suruh apa ya harus apa. Apa yang kau lakukan? Mana Ze Su Jingjing? Aku nggak mau masalah, kamu malah semakin menjadi ya. Cari makan di bawahmu, kita kan sama-sama kerja. Siapa yang lebih tinggi? Aku aja, mulutmu bau, jangan keluar bikin orang jijik. Lagi apa? Mener Su, dia berani banget. Tadi masukin kertas ke mulutku, mau mukulin aku juga. Anda harus bela saya. Lin Qianqian, grup Gu bukan tempat buat semena-mena. Ketua Wang kan? Atasanmu, berani mukulin dia? Minta maaf. Sekarang jam istirahat, aku mau tidur. Karena kalian pengen acting, tempat ini aku kasih untuk kalian. Lepaskan. Aku tidak mengizinkanmu pergi, mana mungkin kau bisa kabur. Su Jingjing, ini di grup Gu. Tidak otakku tahu. Kau menindas karyawan? Sepengetahuanku, bos Gu paling benci fenomena seperti ini. Menurutmu, petugas kebersihan rendahan sepertimu bisa bertemu bos Gu? Bawa dia ke kolam, cuci mukanya dengan Air 80 derajat. Inilah akibat melawanku. Lihat saja siapa yang mau tergoda oleh wajahmu sekarang. Tahan dia, pegang kuat-kuat. Apa yang kalian lakukan? Nona Lin adalah... Sementara jangan ungkap identitasnya. Biarkan dia bekerja sebagai orang biasa. Kau. Dia karyawan grup Gu, beginikah cara kalian menyambut? Rekan baru. Asisten Su, kenapa kau di sini? Bagaimana asisten Su bisa di sini? Jangan-jangan dia melihat semuanya? Lalu apa dia akan melapor ke CEO? Ah, Qianqian, katanya kau lelah. Istirahatlah di kursimu. Ngapain cuci muka di kolam? Rambutmu sampai basah kuyup. Kalau ingin kembali ke divisi desain, jangan banyak bicara. Benar, aku bersaksi. Supervisor Su hanya menasihatinya untuk istirahat. Tapi dia terlalu rajin, tidak mau menurut. Nona Lin, benarkah begitu? Ini Chanel edisi terbaruku. Lin Qianqian, kau. Supervisor Su, maaf, aku tidak sengaja. Anda tidak marah, kan? Tentu saja tidak marah. Aku tahu Qianqian juga tidak sengaja. Nona Lin, tadi sebenarnya apa yang terjadi? Jujur saja. Ingin kembali ke divisi desain? Jangan banyak bicara.
Aku tadi mengantuk, cuci muka sebentar. Tidak ada masalah. Aku pergi dulu. Asisten Su, Anda melihat semuanya. Ini ulah Lin Qianqian sendiri. Bukan salah kami. Supervisor Su, aku peringatkanmu. Nona Lin bukan orang yang bisa kau ganggu. Aku menasihatimu. Untuk lebih menghormatinya. Apa hubungan asisten Su dengan Lin Qianqian? Ini? Jangan-jangan dia naik ke ranjang asisten Su? Kamu pulang. Kok sudah pulang? Matikan kompornya. Masak sampai lupa matikan kompor? Dasar kucing kecil. Gimana kalau aku aja yang masak? Kamu seharian kerja, pasti capek banget. Lagi pula aku tinggal gratis di rumahmu. Pastinya aku yang masak. Kamu tunggu di luar saja. Yakin bisa? Kenapa jantungku berdebar kencang banget? Aku. Jangan-jangan aku suka sama dia. Makanannya sudah siap. Cepat makan. Apa ini? Kentang, kamu belum pernah makan? Ini bisa dimakan? Penampilannya jelek, tapi mungkin rasanya enak. Coba dong. Aku mohon, aku masak dengan susah payah. Kamu gak mau makan sama sekali. Tega banget sama usahaku? Makan. Gimana? Enak. Kan sudah kubilang, aku berbakat masak. Kalau enak, makan yang banyak. Itu, Lin Qianqian. Hari ini ada yang nakal sama kamu di kantor? Ada. Tenang, siapa yang berani nakal sama aku? Aku Lin Qianqian gak bakal rugi. Kamu jangan khawatir tidak-tidak, suatu hari nanti. Aku akan buktikan kemampuanku, aku bisa mandiri. Aku ambilkan nasi untukmu. Sebentar, tanganmu kenapa? Gak apa-apa, cuma terkena air panas. Kok bisa sampai tidak hati-hati? Sebentar lagi sembuh. Sakit tidak? Luka kecil gini gak apa-apa, aku bukan orang cengeng. Hal tentangmu bukan hal sepele. Nanti masak di rumah biar aku saja. Dilihat-dilihat, dia memang ganteng banget. Oke, kalau nanti mau makan masakanku, bilang saja sama aku. Qianqian, kita sudah menikah. Rumahku adalah rumahmu, tinggal saja semaumu. Jangan ada beban, oke? Bos Gu, penanggung jawab proyek jembatan lintas laut. Andai besok akan ke kantor untuk bahas kerjasama. Kamu mau ikut lihat? Baik, besok aku akan datang sendiri. Sial-sial, aku akan terlambat. Boss Gu, Halo. Lewat dulu, lewat dulu. Minggir, minggir. Maaf, aku tidak sengaja. Bentuk punggung ini, kenapa terasa sangat familiar? Sial-sial, aku akan terlambat. Kenapa belum datang juga? Sial-sial, aku akan terlambat.
Asisten Su, kumpulkan semua pemegang saham untuk rapat. Ya. Tu parles français? Kamu bisa bahasa Prancis? Et toi, Hamel, tu parles français? Kamu bisa bahasa Prancis? De venir me parler. Siapa yang akan datang bicara denganku tentang ini? Penerjemahnya mana? Aku akan segera menyelesaikannya. Hello. Segera carikan aku penerjemah bahasa Prancis, sekarang juga. Apa? Setengah jam? Setengah jam terlalu lama. Bisakah sekarang? Hello? Kamu bilang penerjemah bahasa Prancis? Aku bisa. Kamu? Kamu bisa bahasa Prancis? Kamu saja, ayo pergi. Kian, kenapa dia datang? Sepertinya dia belum melihatku. Kenapa bos Bu ini terlihat sangat familiar? Sepertinya Tuan Bu. Tidak. Dia seharusnya masih membuka layanan supir. Oh, Nona Lin, ini adalah investor kami, Tuan Andalai. Tuan Andalai. Kamu bisa langsung berbicara dengannya dalam bahasa Prancis. Dia cuma tukang bersih-bersih, mana mungkin bisa bahasa Prancis. Asisten Su, kamu pasti panik sampai tidak berpikir jernih. Siapa saja dicari, tidak takut lantainya jadi kotor. Sudah kubilang, begitu dia masuk, langsung tercium bau aneh. Hahaha. Meskipun dia hanya petugas kebersihan, tapi dia bisa menyelesaikan masalah kita. Sedangkan kalian semua di sini hanya bisa bicara yang tidak berguna. Tu parles français? Kamu bisa bahasa Prancis? Aku bisa. Bahasa Prancis lagi. Aku ingin lihat bagaimana dia mempermalukan diri. Lihat saja penampilannya. Pasti tidak bisa mengucapkan satu kata pun. Humph. Halo, Andai. Lin Kian, J Suis. Aku Lin Kian. Bagaimana mungkin? Dia cuma petugas kebersihan. Apa aku berhalusinasi? Bahasa Prancis tadi. Benarkah itu dia yang bicara? Dia cuma petugas kebersihan, tapi semua orang. Bahkan tidak sebaik petugas kebersihan. Rapat selesai. Tidak terduga. Dia yang membantuku dengan sangat besar. Silakan datang untuk mengonfirmasi kontrak dengan Tuan Gu. Bos Bu Andalai. Ingin mengonfirmasi kontrak dengan Anda. Ya, bisa. Bos Bu ini, aku benar-benar merasa pernah melihatnya di mana. Aku merasa Anda agak familiar. Cari cara, cepat suruh dia keluar. Yang aku tabrak pagi tadi. Ah, Nona Lin, kamu telah membantu perusahaan dengan sangat besar. Katakan, ingin hadiah apa? Aku ingin kembali ke departemen desain. Sudah diatur, kamu sekarang bisa melapor ke departemen desain. Terima kasih. Aku hampir mati ketakutan. Tidak benar. Dia seharusnya pergi ke departemen desain, kau malah ke departemen kebersihan. Kamu selidiki ini sampai jelas. Ya. Aduh, kan sudah janji aku yang masak. Berikan. Tuan Gu, kamu sudah kembali. Ngapain melamun? Aku melihat direktur kita hari ini. Aku merasa kamu dengannya agak mirip, tapi kamu lebih ganteng. Tenang. Aku tidak akan meliriknya. Sudah tahu, kucing kecil. Kamu duduk dulu, aku yang masak. Pergilah. Satu sendok kecap, 1 sendok cuka, 1 sendok garam. Tuan Gu, kamu benar-benar tidak butuh bantuanku? Tidak perlu. Aku dewa masak, istirahatlah. Cepat, bungkuskan beberapa hidangan untukku. Aduh. Kok lama sekali? Ya, di jalan macet. Direktur, Anda ini jangan-jangan sedang belajar masak? Kalau masih tertawa, gajimu kuhabiskan. Kamu ngapain? Asisten Su, Hahaha. kamu kok datang? Direktur, bagaimana kalau kita jangan sembunyikan lagi? Hahaha, dia sepupuku, cuma lewat. Nekat ingin melihat-lihat. Kamu lupa ya? Waktu itu kamu bilang, dia bos kamu. Ah ini, soalnya aku kerja sebagai supir pengganti.
Takut dibilang aku pakai koneksi? Iya kan adik? Ayah, kakak. Kakak ipar ketemu lagi ya, memang jodoh hahaha. Ayo masuk dulu. Tuan Bu, tadi kamu bilang. Kamu sudah masak, biarkan. Adikmu juga mencoba masakanmu. Aku tidak melihat apa-apa. Dewa masak. Kakak ipar, tadi pulang kerja aku beli sayuran. Akan kusiapkan untuk kalian. Ini kan masakan Hotel Yongchang. Satu masakan ratusan ribu, adikmu kaya ya. Gaji asisten direktur tinggi ya. Dia punya kenalan di dapur, kan? Y. Karena makanan sudah lengkap, kamu bisa pulang. Tuan Bu, adikmu jauh-jauh datang. Setidaknya biarkan dia makan sedikit. Ya sudah. Cepat makan. Makan, makan. Hahaha, ada urusan. Aku pulang dulu. Ayo kita mulai makan. Dewa. Dewa masak, enak tidak? Sial, aku akan terlambat. Terburu-buru. Tuan Bu, aku hampir terlambat, tidak bisa ngobrol dulu. Seburu-burunya, tetap harus menjaga penampilan. Kamu juga ingat untuk merapikan bibir. Yanyo, aku pulang. Kamu juga mau pergi? Yanyo, grup Gu sedang dalam krisis. Berpisah lebih baik untuk kita berdua. Sudah cukup. Nona, sekarang mau kemana? Grup Guam. Sudah waktunya melihat suasana di perusahaan. Jangan beritahu Yanyo tentang kedatanganku. Baik, Tua Gu. Aduh, Bangkai tua, kamu tidak punya mata ya? Kamu tahu baju ini harganya berapa? Jual kamu pun tidak cukup. Sialan. kamu pakai baju bagus, tapi bicaramu, suara kamu jelek banget, padahal kamu yang nabrak aku. Aduh, pinggangku yang tua ini. Bisa nggak kamu bantu aku bangun? Aku bantu kamu? Jangan bercanda. Kamu sendiri nggak malu? Bau badan kamu yang asam begini, jijik banget sampai aku mual. Pergi sana. Kakek, kamu nggak apa-apa? Aku antar kamu ke rumah sakit. Terima kasih banyak. Wah, ternyata ada juga yang suka ikut campur urusan orang, tua bangka. Lain kali jalan lihat baik-baik. Kalau nabrak aku lagi, nggak akan selesai semudah hari ini. Camel, Kamu ini, kok bisa bersikap seperti ini ke orang tua? Dia cuma tukang bersih-bersih, menurutku. Cuma sampah, nempel terus sama aku. Nggak lain cuma mau uang kan? Baik, aku kasih, ambil uangnya. Cepat pergi dari sini. Orang ini benar-benar keterlaluan. Kakek, nggak apa-apa, aku antar kamu ke rumah sakit. Ini jelas-jelas tipu muslihat, jangan sampai kamu ditipu. Iya, ini pasti tipu muslihat, jangan ikut campur. Nanti kamu bisa bangkrut. Kakek, nggak apa-apa, aku antar kamu ke rumah sakit. Jangan dengarkan mereka. Gadis ini baik hatinya. Kalau saja dia menantu perempuanku. Nak, hari ini beruntung ada kamu. Nggak apa-apa, siapa yang nggak punya orang tua? Kakek, sekarang. Sudah lebih baik? Wah, sudah jauh lebih baik, hahaha. Nak, kamu,
Punya pacar enggak? Aku kasih tahu, aku punya cucu yang baik, enggak cuma ganteng, tapi juga kaya. Pacar nggak punya, suami sudah ada satu. Waduh, sayang sekali, siapa yang menikahi kamu? Pasti sangat beruntung. Cucuku ini, benar-benar nggak pertimbangkan? Kakek, benar-benar nggak pertimbangkan kalau nggak ada apa-apa lagi. Aku pergi kerja dulu. Tunggu. Nak, kamu namanya siapa? Lin Kian. Kakek, sampai jumpa. Lin Kian, masih muda sekali. Sudah menikah. Bos Gu, kayaknya kita salah jalan. Orang ini kok mirip sekali dengan nyonya muda. Kakek, bagaimana kabar Anda? Anda juga? Kembali ke kantor kok nggak bilang-bilang. Aku harus begini. Bagaimana aku bisa tahu budaya perusahaan sampai seperti ini? Yanyo, kamu harus lebih tegas. Tapi hari ini aku ketemu gadis baik, nanti. Kalian bertemu. Kakek, aku sudah menikah. Apa? Menikah? Aneh sekali. Kalian anak muda selalu pakai cara begini. Untuk menghindari tekanan nikah dari orang tua, aku kasih tahu. Jangan pikir asal cari orang, urus surat nikah. Lalu bisa bohongi aku hanya mengakui satu gadis ini. Sebagai menantuku, namanya Lin apa ya? Ah, kakek. Kalau tidak ada urusan lain, aku balik ke kantor dulu. Kakek, jaga diri baik-baik. Baik, segera diatur. Dasar anak kurang ajar. Namanya apa ya? Oh, Lin Qian. Yanyo, 3 tahun lalu, aku tidak sengaja meninggalkanmu, aku berjanji. Aku tidak akan lagi, Yanyo. Ayo kita rujuk. Nona Ye, aku sudah menikah, tolong jaga sikap. Menikah? Bukankah pengantinmu harusnya aku? Aku tidak ada. Kamu nikah dengan siapa, Yanyo? Kami berkondakan? Kamu marah padaku, Jansou? Kalau tidak ada urusan, silakan pulang. Yanyo, aku mau belajar di perusahaanmu. Karena kamu sudah menikah, aku tidak mau mengganggumu. Kedepanku hanya fokus pada pekerjaan. Aku ingin tahu, siluman apa yang merenggutmu? Yanyo, apa aku bahkan tidak berhak masuk grup Gu? Baik, akan kusuruh orang urus masukmu, silakan pulang. Asisten Su. Kian bagaimana? Suruh orang. Lebih perhatikan. Baik. Supervisor Su, Asisten Su, ada perlu apa? Repot-repot datang sendiri. istri direktur akan masuk di departemenmu. Direktur minta kamu lebih perhatikan. Baik-baik, serahkan padaku, tenang saja. Xiao Su, kamu juga di sini? Yanyo yang suruh kamu datang? Nona Ye, pakar presiden meminta saya mengerjakan beberapa hal lain. Saya pergi dulu. Asisten Su ini adalah tangan kanan bos Gu. Dia hanya memanggil Xiao Su. Dan dia memanggil presiden dengan begitu akrab, jangan-jangan. Dia adalah istri presiden? Anda pasti kepala Su ya? Saya pegawai baru. Yewing. Kedepannya mohon bimbingannya. Aduh, jangan berpura-pura lagi. Baru tadi asisten Su khusus datang bilang, istri presiden akan segera bergabung di departemen kami. Kalau bukan Anda, siapa lagi? Ternyata sama seperti dugaan saya. Orang yang merayu Yanyo ada di perusahaan. Karena si bodoh ini salah sangka, biar saya genapkan. Y. Saya adalah tunangan presiden. Ahaha, bagus. Silakan lewat sini, ayo. Duduk di sini, di sini. Lihat, apakah duduk di sini cocok? Kalau tidak cocok, nanti diganti. Bisa. Ayah, ini air minum Anda. Silakan diminum dulu. Kalau ada kebutuhan, bilang saja ke saya. Dia istri presiden? Istri presiden. Ngobrol apa ini? Ini kan istri presiden kita. Kedepannya dia jadi rekan kerja kita. Lin Kian ini jam kerja. Dia lari kemana? Mana orangnya? Maaf, Kepala Su, saya tadi. Lagi-lagi kamu. Berdasarkan apa kamu memukul saya? Imenger. Ini kan istri presiden kita. Memukulmu kenapa? Memukulmu masih harus lihat waktu? Istri presiden. Iya, kamu kan suka ikut campur. Kalau gini deh. Tadi saya pesan makanan online untuk semua. Tolong ambilkan untuk kami.
Kamu sengaja menyasar saya. Kamu tidak nyaman? Tidak nyaman ya, cepat-cepat pergi dari sini. Cuma pesanan makanan online, hal kecil begini. Tidak akan menjatuhkan saya Lin Qian. Tunggu sebentar. Si tukang antar makanan bau, naik lift apa? Bau amis semua. Jijik tidak sih? Saya ini tukang antar makanan atau bukan? Kamu tidak tahu? Suruh ambil makanan online aja lambat. Bagaimana? Kamu mau biarkan semua kelaparan? Senggah ya? Liftnya terlalu penuh. Dasar bodoh. Lift tidak bisa. Masih ada tangga kan? Aduh, makanannya tanpa. Lin Qian, kamu sengaja kan? Mau salahkan? Salahkan saja, kamu sudah menghina istri presiden. Diam saja ngapain? Cepat, bereskan. Lin Qian. Kalau begitu, sekalian bantu aku membereskan juga. Kamu tuli ya? Nyonya direktur memanggilmu, menyuruhmu menyapu, itu sudah menghargaimu. Benar, jangan pikir kami tidak tahu, kamu dulu. Hanya seorang pembersih toilet, entah pakai cara apa. Bisa masuk ke departemen desain. Ayo sapu, Lin Qian, atau kamu mau nyonya mengusirmu juga? Baik, aku akan membereskan. Aduh, tidak sengaja jatuh. Kalau begitu, tolong, bantu aku membereskan ini lagi. Baik, aku akan membereskan. Ah? Sampahmu, kembalikan padamu. Minger, nyonya tidak apa-apa? Lin Qian, kamu gila ya? Berani-beraninya mengganggu nyonya direktur. Tidak, kamu suruh aku membereskan, aku sudah membereskan. Hanya mengembalikan sampahnya, bajunya kotor. Aku bantu bersihkan. Minger, gila. Kamu benar-benar gila. Sudah, jangan ribut. 2 menit lagi rapat di ruang meeting. Untuk kerjasama dengan master lukisan tradisional, Li Shan. Siapa yang percaya diri bisa membuat proposal desain? Untuk membujuk beliau keluar, aku... Kamu? Mau tunjukkan sapu atau lab ke klien? Lin Qian, jadi orang itu. Harus tahu diri. Maksudku, coba lihat diri sendiri di cermin. Dengan apa? Bersaing dengan nyonya direktur? Lin Qian. Lebih baik kamu tetap jadi pesuruh. Ambil pesanan atau sapu lantai. Jangan sok-sokan. Seperti badut. Kerjasama ini, tolong nyonya saja. Rapat selesai. Tunggu. Manajer Su, menurutku kerjasama ini sebaiknya diberikan ke orang yang lebih kompeten, Ye King. Kita bersaing adil, berani tidak tantanganku? Baik. Yang kalah harus keluar dari grup Gu. Lin Qian, kamu sendiri. Yang nekat datang. Baik. Cari mati. Kakek Gu, kenapa datang? Silakan duduk. Baik. Cucuku kerja di sini. Mungkin kalian sudah bertemu. Aku tunjukkan fotonya, kamu pertimbangkan ya. Kakek, tidak usah. Suamiku sudah baik. Suami? Kamu punya suami? Wah, sayang sekali. Aku lihat kamu tidak terlalu senang. Ada apa? Aku sedang mencari informasi tentang master lukisan tradisional. Oh, dia itu, Li Shan Jushi. Aku bisa memberimu beberapa saran. Benarkah? Kakek, aku pikir kamu benar. Aku akan pergi ke atas dulu. Kakek, dadah. Tuan tua, ada perintah apa beberapa hari ini? Kalau ada yang namanya Lin Qian mencari aku. Sambut dengan baik, dia tamu istimewaku. Ya, tidak menyangka aku masih bisa membantumu. Tuan Gu, kenapa kamu di sini? Bahanmu ini lumayan bagus, dapat uang dari mana? Oh. Permintaan klien. Kamu kemari. Juga menemui klien? Iya. Baiklah, aku akan pergi bekerja dulu. Oh baik, pergi saja. Kakek, kesehatanmu? Dokter bilang kamu harus lebih banyak istirahat. Aku beritahu kamu, menantuku bekerja di sini. Nanti kita atur waktu untuk bertemu, kamu dan itu. Istri yang kawin kilat, segera cerai.
Kakek, aku tidak akan cerai, jangan bicara lagi. Kamu ini. Kamu bantu aku lihat. Aku rasa sudah cukup bagus. Li Shanjushi pasti akan puas. Aku rasa masih ada sedikit masalah. Aku akan perbaiki lagi. Begitu gigih ya, aku pergi dulu. Dadah. Guian Nio. Kenapa kamu muncul dalam mimpiku? Kalau ini mimpi, menciummu sekali tidak apa kan? Lumayan lembut. Kalau mimpi bisa berani seenaknya ya. Tutuan Gu. Ini bukan mimpi. Kamu tidak pulang-pulang, aku sangat khawatir. Jadi aku datang melihat. Aku masih ada sedikit yang belum selesai. Kamu tunggu aku sebentar. Proyek ini sangat mendesak. Ini sangat penting bagiku. Ini data istri kawin kilat Bos Gu. Lin Xianxian. Ternyata perempuan licik ini. Sudah ketahui mereka sekarang di mana? Bos Gu menemaninya lembur di kantor. Ke kantor? Sudah selesai. Ya. Pulang. Lin Xianxian. Mengalahkanku tidak semudah itu. Nyonya Direktur, apakah desain Anda sudah siap? Ling Qianqian, bagaimana dengan desainmu? Aku sudah siapkan, tapi kok hilang? Kalau begitu, biar aku yang presentasi dulu. Qianqian, bukankah itu desain yang kau kerjakan semalaman? Kenapa ada di tangan Nyonya Direktur? Ya King, kenapa desainku ada di kamu? Ling Qianqian, apa kamu tidak bisa membuat desain sendiri, jadi asal ngomong saja? Apalagi aku sudah memenangkan banyak penghargaan di luar negeri. Mana mungkin aku menjiplak punyamu? Benar sekali. Ling Qianqian, sebelumnya kamu hanya petugas kebersihan. Apa yang perlu Nyonya Direktur? Jiplak derma? Jiplak cara kamu menyapu lantai? Kalian kok bisa berkata begitu? Awalnya Qianqian masuk divisi desain, tapi kamu yang selalu menyasarinya. Dan tadi malam Qianqian lembur. Bukankah kamu lihat layar komputernya? Kamu ngomong apa? Kalau tidak mau kerja, keluar. Dan kamu Ling Qianqian. Menurut buku pegangan karyawan, memfitnah rekan kerja. Aku bisa langsung memecatmu. Kalau begitu, aku minta diperiksa rekaman CCTV. Hah, periksa CCTV? CCTV perusahaan kita. Sudah rusak 2 minggu, semua orang tahu. Kamu senggak aja? Cari celah? Aku. Sapham. Ja. Uzih Jia. Kalian mau apa? Lepaskan, aku bisa pergi sendiri. Kamu cuma petugas kebersihan rendahan. Bisa apa melawan Nyonya Direktur? Walaupun Nyonya Direktur, ambil desainmu, apa masalahnya? Parenti. Sayang, kamu sudah menderita. Berani sekali kalian memperlakukannya seperti ini. Siapa kamu? Berani ikut campur urusan perusahaan kami? Jia? Cuma tukang sapu. Entah di mana dapat baju rapi begini. Kalian berdua memang cocok, ya? Bagaimana mungkin dia punya nasib kenal orang penting? Pembersih bau, cepat bersihkan kantor kami. Kalian keterlaluan. Apa keluarga kalian tidak punya orang tua? Apa salahnya petugas kebersihan? Apa mereka tidak pantas dihormati? Aku tidak akan menghormatinya. Mau apa? Damn, berani tidak hormat pada kakek. Kamu, ah? Istri direktur, tolong bela aku. Kalian siapa? Berani berbuat onar di wilayah Gu Group. Aku adalah master lukisan tradisional yang kalian cari. Pertapa Li Shan, aku bisa buktikan desain ini adalah karya Qianqian. Apa? Kamu adalah master lukisan tradisional yang kami cari? Pertapa Li Shan? Dia cuma pembersih bau. Berani mengaku sebagai Pertapa Li Shan. Kalian berdua, now pain diem?
Cepat usir dia. Ya. Parenti. Apa yang kalian lakukan? Asisten Su, kamu datang tepat waktu. Dia berani mengaku sebagai master lukisan tradisional. Pertapa Lishan, cepat usir dia. Ku. Kakek, kenapa Anda datang sendiri ke kantor? Asisten Su, kamu tertib? Dia cuma pembersih bau. Time. Tahukah kamu dia adalah master lukisan tradisional? Pertapa Lishan yang selalu kami ajak kerjasama, bahkan direktur. Sangat menghormatinya, tapi kamu berani berkata kasar di sini. Hukuman apa yang pantas untukmu? Kat. Tidak. Asisten Su, aku salah. Aku benar-benar salah. Jangan pecat aku. Bawa dia pergi. Tidak. Istri direktur, tolong selamatkan aku. Aku melakukan ini untukmu, Nyonya. Istri direktur. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Minger, Ye King, kamu sangat ingin pergi? Kamu lupa taruhan kita? Apa tidak berani main lagi? kamu Kuma Pemba Zibao. Meskipun aku kehilangan pekerjaan ini, apa masalahnya? Aku tetap putri keluarga Ye. Aku ingin pergi. Tidak cukup. Kamu harus minta maaf pada kakek. Apa? Kamu suruh aku minta maaf pada orang tua ini? Apa otakmu tidak bermasalah? Lepaskan aku. Hina aku boleh, tapi berulang kali tidak hormat pada kakek. Ah? Tampilkan ini untuk kakekku memberimu pelajaran. Ling Qian Qian, kamu gila ya? Baik. Kita lihat nanti. Buat aku kerja sama dengan grup Gu. Aku cuma mau berurusan sama Kian Kian, asisten Su. Ada masalah? Kakek, Anda yang berkuasa. Kakek, kenapa tak pernah bilang padaku? Kalau Anda maestro lukisan Tiongkok? Wahahaha. Aku cuma kakek-kakek, gelar itu cuma embel-embel. Untung aku naik lihat, kalau tidak, kamu sudah mati kesal, wahahaha. Terima kasih, kakek. Tuan Gu, kamu pulang. Ayo sini. Raya bareng aku. Wah, ada acara bahagia apa nih? Aku berhasil dapetin kerja sama-sama maestro lukisan. Ini kolaborasi pertamaku sejak masuk divisi desain. Mari kita minum. Rayakan. Maestro lukisan Tiongkok? Tak kira Kian-Kian bisa taklukkan kakek. Yang sangat rewel, memang harus dirayakan. Tapi kebanyakan minum bikin sakit. Aku tahu, Tuan Gu paling perhatian padaku. Beberapa hari lagi, ulang tahunku. Bawa istri lamarmu yang kilat itu, tunjukin padaku. Biar aku lihat, tapi harus kujelaskan. Kalau karakternya jelek, langsung cerai. Lalu ketemu gadis yang kusebutkan itu. Kakek, kalau ketemu dia, kamu juga bakal suka. Oh, Pidi Banget? Kian-Kian, mau ketemu kakekku? Kakekmu? Iya. Apa? Kakekmu? Jangan, jangan. Kalau aku ketemu, dia tak suka aku gimana. Lagi pula, kita kan nikah kilat. Kenapa? Istri jelek takut ketemu mertua? Siapa yang jelek? Ah, kamu tidak jelek, kamu cantik sekali. Kian-Kianku paling cantik. Iya. Tapi, Kenapa? Atau kamu jijik aku kerja sebagai driver? kerja driver juga pekerjaan halal. Aku takut kamu jijik aku, Guyan Zhou. Aku ingin bersama kamu selamanya. Ayah, ini semua gara-gara Ling Qian Qian. Si bajingan itu yang celakakan aku. Kumohon. Beri aku kesempatan lagi. Ye King, aku beritahu kalau kamu tidak bisa merebut kembali hati Guyanyo, maka kamu harus menikah dengan keluarga Chen untuk aliansi. Kamu sudah menikmati kebaikan keluarga Ye. Selama bertahun-tahun, sekarang saatnya membalas. Ayah, aku masih punya cara. 2 hari lagi adalah pesta ulang tahun kakek Gu. Aku pasti akan tampil baik di pesta ulang tahun itu. Pasti bisa merebut kembali hati Guyanyo. Asalkan aku bisa menyenangkan kakek Gu. Dengan satu kata darinya, Yanyo juga harus menikahiku. Tak disangka. Toko antik masih buka sampai larut malam. Berarti aku beruntung, Yan Yo. Aku sedikit gugup, menurutmu. Kakek suka perhiasan giok tidak ya? Hadiah yang penting adalah ketulusan, bukan harganya. Presdir, Tuan Andelai akan pulang ke negaranya. Ingin bertemu denganmu sekali lagi. Baik, aku tahu. Kian-Kian, aku harus kembali ke kantor dulu. Tidak apa-apa, pekerjaan penting. Kamu selesaikan dulu, aku akan mampir ke toko ini sebentar.
Setelah selesai, aku akan mencarimu. Wah, tamu yang terhormat, ada yang bisa saya bantu? Aku ingin melihat giok ini. Tuan, selera Anda sangat bagus. Ini adalah giok terbaik di toko kami, giok kaca kelas atas. Sekarang, hanya dengan 5 juta, Anda bisa memilikinya. Perlu saya bungkuskan? 5 juta. Mahal sekali. Giok ini aku ambil. Kamu lagi? Wah, kamu lagi? Aku juga tidak menyangka. Di mana-mana ketemu kamu, si tukang bersih-bersih toilet. Sial banget, kakak Kingking. Kamu tahu dia kerja apa? Wah, Meng Lu. Kamu tidak tahu, dia dulu di grup Gu. Hanya tukang bersih toilet, entah pakai cara apa. Bisa masuk ke departemen desain. Cara apa lagi? Yaitu rayuan murahan. Jaga mulutmu. Mulutku, mau bilang apa ya bilang. Giok itu, kakak Kingking yang mau. Ambil kenantannya. Baik, kamu sanggup beli. Nona Ye, aku pikir kenal sekali. Ternyata Anda. Giok yang Anda lihat ini, warnanya jernih. Ini benar-benar giok kualitas terbaik. Ini aku yang lihat duluan. Yang kamu suka itu jadi milikmu? Dasar miskin. Kalau nggak punya uang, minggir. Jangan ngintip-ngintip di sini, nanti rusak. Kamu senggap ya, Cirogi? Begini sikapmu ke pelanggan. Pelanggan apaan? Aku cuma melayani yang punya duit. Kalau kamu kaya, beli giok ini. Biar sujud sambil menggonggong 3 kali pun aku mau. Kamu bisa. Jual dirimu aja nggak bakal cukup. Ngapain masih di sini? Pergi sana. Nggak tahu malu? Sudah. Pelayan, giok ini memang bagus. Tapi suasana toko ini kurang enak. Kok baunya aneh ya? Oh, ternyata bau kemiskinanmu. Hah? Ya King, cuma karena punya duit. Bicaranya kasar banget. Aku memang nggak bisa beli giok ini, tapi apa aku nggak berhak jadi pelanggan? Tulija, sudah kubilang, yang punya duit baru pelangganku. Kamu? Jumal penggemis. Berani dorong nona ya? Mau mati ya? Berhenti. Yanyo, kok kamu di sini? Katanya ada urusan perusahaan. Sudah selesai. Aku khawatir sama kamu. Jadi mampir ke sini. Ada apa, Mener? Ini si miskin. Nggak bisa beli, tapi maksa nongkrong di sini. Jusir pun nggak mau pergi. Nggak bisa beli, pergi sana. Jangan bawa sial ke toko kami. Wah, ini bukan nona ya? Silakan lihat-lihat. Cari yang sesuai selera. Manajer Wang, begini sikap melayani pelanggan? Minger, kamu siapa? Gu, betul. Aku manajer baru kalian. Aku belum mau umumkan identitasku. Paham? Paham. Yang Kian, toko ini sekarang milikmu. Bisa kamu kelola sesukamu. Kok bisa jadi manajer? Katanya supir. Jangan-jangan dia punya identitas lain? Hahaha, iya. Dulu aku. Jadi supir bos toko ini. Suatu hari dia kena serangan jantung, aku buru-buru antar ke rumah sakit. Selamatkan nyawanya, jadi dia kasih toko ini ke aku. Beneran? Ah, beneran. Kok kayaknya bohong ya? Iya, memang begitu. Bos kami khusus pesan begini. Toko ini diberikan padanya. Baiklah. Apa kata bosku? Itulah yang berlaku. Semoga dia bisa memaafkan kita atas ketidaksopanan tadi pada istrinya. Mereka? Ini teman-temanku, kerja sambilan. Jadi satpam di mall ini, sekalian mampir. Oh ayah, Benair Coke. Wah, begitu. Yanyo, kok kamu bisa? Yang Kian, kamu mau jualin barang-barang ini ke mereka? Usir mereka. Siap. Pergi. Lepasin aku. Kalau kalian dipecat. Bosku, aku tahu salah. Tolong kasih kesempatan lagi. Ayah, kasih kami kesempatan lagi, bosku. Masa belum pergi juga? Pergilah. Kami langsung pergi. Dilihat dari sini, kamu cukup mirip bos, beruntung banget, gampang aja. Dapat hadiah toko. Berkat bantuan Nyonya Gu, gimana? Kado untuk kakek sudah dipilih? Mener, siapa sih orang itu? Toko kita. Kok jadi milik dia? Dia itu Guanyo. Bosku. Itu loh, Gu dari Haicheng Group. Bosku. Nona Ye, karena kamu, soal ini, kamu harus tanggung jawab. Lepasin, atau ku putus tanganmu. Aku kira, kamu calon Nyonya Gu.
Ternyata cuma sampah. Kamu. Cuma aku yang pantas jadi istri Guanyo. Dengar baik-baik. Ling Qianqian, kamu nggak akan menang dariku. Ketemu keluarga, bawa kado, bakal tambah disuka. Qian, besakal tanya kekek. Kamu bisa datang? Kakek sudah kirim undangan. Buatmu, lihatnya sudah kamu terima. Itu undangan spesial loh. Kakek Gu, maaf. Aku nggak lihat paketnya. Tapi aku sudah ada janji besok, mungkin. Harus mengecewakan niat baikmu. Sangat disayangkan. Yan, istirahatlah lebih awal. Besok masih ada pesta ulang tahun kakek. Wah, kamu keren pakai jas. Tentu saja. Ya, baik. Mobil sewanku sudah datang, aku jemput dulu. Kebetulan aku ada paket yang harus diambil. Baik. Undangan yang begitu indah ini, nanti akan kukembalikan ke kakek. Kian, ayo naik. Datang. Lin Qianqian. Bahkan jika kamu bisa masuk pesta, aku bisa mengusirmu. Ini siapa sih nona besar? Pakaiannya berlebihan banget. Gaun yang dia pakai sepertinya model terbaru Elvea. Halong itu can heart of the ocean. Aku denggaji lalong. Dibeli oleh orang misterius dengan harga 30 juta. Ternyata dia. Kak King, kamu datang ya? Aku kira. Kamu tidak datang hari ini. Kalian semua minggir. Ini nona besar keluarga ya dari Hai Cheng. Kalian semua tidak boleh menyinggungnya. Aku datang. Tentu untuk memberi selamat ulang tahun pada kakekku. Kak Ching. Bukankah ini undangan bertatahkan berlian? Yang hanya untuk menantu perempuan, seperti yang diumumkan kakekku? Ternyata, kamu adalah nyonya muda keluarga Gu. Ini ternyata Nyonya Muda Gu. Salam Nyonya Muda Gu. Ini kan bos Gu. Siapa yang menggandengnya? Bukannya Nona ya bilang, dia adalah nyonya muda keluarga Gu? Jadi yang mana yang benar? Tentu yang pegang undangan asli yang benar. Kak King kami. Dan bos Gu kan teman sejak kecil. Bos Gu selama ini tidak menikah. Kan menunggu Kak King pulang dari luar negeri. Sekarang, bukankah ini pertanda baik? Aduh Meng Lu, jangan bicara lagi. Kalau kamu terus bicara seperti ini, bukankah Nona Lin ini, dia? Dia kan memang pelakor, menggoda orang dengan trik. Kak King, baik hati sekali kamu. Kalau aku, pasti kupukul dia sampai babak belur. Sudah. Ayo, kita masuk. Yanyo, pesta ulang tahun kakekmu. Sangat mewah, keluargamu. Keluarga selalu punya beberapa kerabat yang suka pamer. Suka banget sama besar. Wajar aja kamu sewa bodyguard sama mobil mewah, pasti keluar banyak duit ya. Gajian aku baru cair 3.000, ambil dulu buat numpang. Wajar aja. Wah, nggak usah. Tunggu dulu. Oke. Kian, aku masih ada urusan. Aku keluar dulu sebentar. Gak apa-apa, selesaikan urusanmu dulu. Makasih. Aduh, Lin Qianqian. Coba lihat diri sendiri di kaca, di balai jamuan ini. Semua orang kaya dan terhormat. Kamu pakai barang KW. Masuk cuma numpang makan minum sampahnya. Pantas aja nggak? Kalian lagi. Ya kami, emaknya mau apa? Kamu mau makan? Duduk lutut, jelatin sampai bersih. Meng Lu, jangan belak-belakan gitu dong. Bikin Nona Lin malu. Kakak King, ngapain sopan sama si miskin ini? Nggak usah sungkan. Aku heran kok bau banget ya di sini. Ternyata mulut kalian yang bau. Quits, kita udah lunas. Lin Qianqian, kamu menyerang orangku. Mau pergi begitu aja? Ngomong terus, nanti kamu juga kecipat. Kamu berani menyiram kakak King? Kamu tahu dia siapa? Dia putri besar keluarga ya dari Hai Cheng. Siapapun dia, kalau nyolot, tanganku nggak segan. Lin Qianqian, dasar lacur.
Aku nggak sentuh, kamu yang jatuh sendiri. Scat Pam. Nona Lin, sebenarnya kami bukan sengaja nargetin kamu, tapi masuk ke jamuan ini harus ada undangan. Kamu udah masuk lama. Kok kami nggak lihat undanganmu? Itu loh. Mana undanganmu? Kellyuren dong. Undangan? Waktu masuk, nggak diminta. Tengah? Dia bilang nggak punya undangan. Sudah pasti. Maling selung dupeng uzir dia. Tolong tunjukkan undangan. Ye King, undanganku kok ada di kamu? Kamu bilang ini undanganmu? Ada baktennya? Di dalam ada namaku, Ye King. Berani buka? Dasar wanita gila. Nggak lihat diri di kaca, Nona Ye. Dia putri bangsawan, lihat dia, pakaiannya murahan. Berani bilang undangan itu miliknya. Berani menipu Nona Ye itu. Adalah calon istri muda keluarga Gu. Dia pasti tidak ingin hidup di Haicheng lagi, Nona Ye. Buka saja biar dia lihat, biar dia putus asa. Iya, Kak King King, cepat buka. Biar si tidak tahu malu ini lihat, kalau undangannya dibuka. Dan ternyata bukan namaku, Kak King King. Cepat buka, aku tahu kau baik hati, tapi perempuan ini sudah tidak tahu malu. Buka saja biar dia lihat, biar dia putus asa. Kenapa? Takut? Bukan milikmu? Kau mau merebut juga? Lin Xian, kau diam. Kak King King, cepat buka biar dia lihat. Lihat, undangan ini adalah milik Kak King King kita. Calon menantu keluarga Gu. Siapa lagi kalau bukan Kak King King kita? Sepertinya lanjut ada di pihakku. Lin Xian, salahkan. Nasibmu yang buruk, Lin Qian. Lihat kan, undangan ini milikku. Bahkan jika undangan ini benar-benar milikmu. Tapi kau hanya orang miskin. Kau pikir orang akan percaya kata-katamu? Hah? Ye King, kau bilang aku miskin. Lalu kenapa kau menginginkan barang orang miskin? Lin Xian. Apa maksudmu? Perempuan ini gila ya? Nona Ye punya segalanya, perlu menginginkan miliknya. Kok bisa orang seperti ini masuk ke pesta keluarga Gu? Cepat usir dia, usir. Usir dia. Iya, usir dia. Siapa yang berani menyentuhnya? Mander. Ya. Xian. Kau sudah menderita. Kakek, kenapa kau datang? Dari mana datangnya kakek tua sialan ini? Buang dia juga. Keluarga bayi kecil. Semut ingin menyentuhku? Tidak pantas. Jangan-jangan kakek ini benar-benar orang penting? Kak King King, siapa dia? Dia itu hanya pelukis, pernah kerjasama dengan keluarga Gu. Lihat, kakek Gu ini dan Ling Qian ini. Sepertinya hubungannya dekat. Makanya, kenapa kerja ini hanya untuk dia? Cuma pelukis gambar tua, bisa membuatku hormat. Hanya kakek Gu, ternyata cinta beda usia ya. Lin Qian, kamu benar-benar menjijikan. Demi uang, benar-benar tidak memilih cara ya, tua bangka. Kamu menghina saya di perusahaan waktu itu. Sekarang saya balas semuanya. Jangan hina kakek. Kamu berani memukul saya? Saya tidak hanya akan menghina. Saya juga akan membuatnya malu. Aduh. Kakek, maafkan saya tidak merawatmu dengan baik. Ini cuma tua bangka sampah, sok apa di sini? Berani bilang keluarga bayi seperti semut, menurut saya. Buat jadi anjing penjaga keluarga bayi pun tidak layak. Kamu tahu saya siapa? Kamu boleh menghina saya, tapi jangan perlakukan kakek seperti ini. Wah, sudah mulai kasihan sama pacar tua kamu ya? Kakak King King, lihat, di pesta kita. Masih bisa menoleransi orang kotor seperti ini? Menglu, kamu benar, saya sebagai menantu perempuan kakek Gu tentu tidak mengizinkan orang seperti ini tetap di pesta. Ayo, usir mereka berdua. Tidak tahu ini pesta ulang tahun kakekku? Berisik apa sih? Ini siapa lagi? Pesta ulang tahun kakek Gu Yanzu. Kok muncul satu-satu saudara kaya mereka? Undangan siapa-siapa ini? Ayah, kamu datang, saya cuma memberi pelajaran pada sampah ini. Tidak dengar kata anak saya? Usir mereka. Kakek Gu, kok bisa Anda? Pamannya, dia cuma tua bangka sampah. Bagaimana kamu? Pengsat, kamu tahu dia siapa? Dia adalah chairman grup Gu. Kekenya bosku. Kakek latar belakangnya sebesar ini. Ayah, kamu bilang dia kakek Gu? Saya bisa salah? Waktu kecil, kakek Gu sudah legenda di dunia lukisan tradisional. Bahkan pergi ke luar negeri, habiskan seluruh hidupnya untuk membawa budaya Tiongkok. Mendunia. Sekarang pulang di usia 80 tahun.
untuk membalas budi negara, tapi kalian yang tak bermata. Tidak mengenal saja sudah keterlaluan, masih menghina beliau. Kalian pantas mati. Kakek, kepala keluarga Ye dari Haicheng, membawa anak durhaka menghadap. Kakek Gu, saya tidak menyangka keluarga Ye bisa sewenang-wenang seperti ini. Tidak mungkin, dia cuma tukang sapu. Mana mungkin dia kakek Gu? Pejengkel. Begitu kejamnya. Cepat minta maaf kepada kakek Gu. Dia bukan orang yang bisa kau lawan. Ah kakek Gu maafkan aku. Maaf aku salah, beri aku kesempatan lagi. Kakek Gu, tadi aku benar-benar tidak tahu itu Anda. Aku tahu salah, maafkan aku. Kakek Gu, mohon kemurahan hati Anda, maafkan anak perempuan yang durhaka ini. Maafkan keluarga Ye kami. Apa yang kau katakan tadi? Kau adalah menantu perempuan keluarga Gu? Kakek Gu, Anda juga tahu, aku dan Nyanyo sudah bersama sejak kecil, hanya aku yang cocok dengan Nyanyo, dia pasti akan menikahiku. Kakek Gu, King King adalah menantu perempuan keluarga Gu. Undangan ini, bukankah khusus untuk menantu perempuan? Di tangannya, dia tadi juga tidak mengenali Anda. Maafkan kami, bodoh ini, membuatku celaka. Kakek Gu, keluarga Gu, Gu Yanyo. Berapa banyak lagi yang kau sembunyikan dariku? Undangan ini milikmu? Undangan ini, aku menemukannya. Undangan ini kususun khusus untuk Kian-Kian. Di mataku, hanya Kian-Kian yang layak menjadi istri muda keluarga Gu. Presiden Direktur, kejutan untuk istri muda sudah sampai. Kenapa lama sekali? Hampir merusak segalanya. Presiden Direktur, kakek ada di ruang utama, sepertinya ada masalah. Apa? Kakek Gu, kenapa? Kenapa bahkan Anda juga melindunginya? Kakek, semuanya sudah jelas, tidak ada masalah, aku pergi dulu. Siapa yang merusak pesta ulang tahun kakek? Kian-Kian, dia adalah cucuku. Jadi, Anda adalah cucu kakek Gu? Presiden Direktur Grup Gu. Gu Yanyo, kau menyembunyikannya dariku begitu lama. Xian, kau kino kukuku? Kakek, dia adalah calon istriku. Ah, kebetulan sekali, baguslah, pernikahan ini kusetujui. Hahaha. Kakak Yanyo, dia tidak punya apa-apa. Dia tidak layak masuk ke keluarga Gu. Kakak Yanjo. Dulu salahku, aku menyesal, mari berbaikan. Nona Ye, tolong jaga sikap. Aku sudah punya istri. Gu Yanyo, apa kekuranganku dibanding dia? Kenapa kau selalu memilihnya bukan aku? Dia tidak punya apa-apa. Cuma pengemis. Dia hanya bersama kamu, karena uangmu. Siapa bilang Kian-Kian kita tidak punya apa-apa? Ah. Permisi, siapa Nona Lin Kian-Kian? Saya. Ada perlu apa? Hello, Nona Lin. Atas perintah kakek saya datang untuk menyerahkan mas kawin 10 miliar. Ini, satu villa mewah. Di garasi penuh mobil mewah. Silakan pilih sesuka hati. Ini, 50% saham grupku. Ini kartu hitam premium, tanpa limit. Semua untuk saya? Sudah lama dengar keluarga Gu di Haicheng sangat kaya, tapi tak menyangka sebegitu kayanya. Mohon Nona Lin terima mas kawin ini. Mohon Nona Lin menjadi menantu keluarga Gu. Tidak, ini terlalu mahal. Kian-Kian, semua ini hadiah dari kakek. Kamu tidak suka? Atau Kamu tidak suka dengan kakek yang tua ini? bilang saja pada kakek, apa yang kurang? Akan kuperbaiki. Tidak, kakek, aku sangat suka. Bagus, bagus. Terima kasih semua hadir di pesta ulang tahunku. Di pesta ini, aku ingin umumkan hal penting. Kian-Kian adalah menantu perempuanku. Calon istri muda keluarga Gu hanya dia. Gu Yanyo, kamu tidak boleh perlakukan aku begini. Kita berdua yang paling cocok. Keluarga kita masih kerjasama. Hubungan kita sangat baik. Kamu tidak bisa tinggalkan aku. Aku tidak tahu. Menurutku, Kian-Kian lembut, baik, dan perhatian. Pilihan terbaik untuk jadi istriku. Nona Ye, sudah jelas? Lin Qian. Dia tidak pantas untukmu. Diam. Kian-Kian juga berani kau hina? Asisten Su. Ya. Perintahkan, hentikan semua kerjasama dengan keluarga Ye. Siap. Segera hentikan semua kerjasama dengan keluarga Ye. Aduh, bosku, dimohon. Ampuni keluarga kami. Dasar anak durhaka. Cepat minta maaf pada bos Gu dan Nyonya Direktur. Dia tidak pantas. Minta maaf, minta maaf. Nyonya Direktur, jangan dengarkan anak kecil ini. Dasar brengsek. Kalau kau berani menghina lagi, aku patahkan kakimu. Seret mereka keluar. Jangan sentuh aku. Dia sama sekali tidak pantas untukmu. Soal keluarga baik, aku tidak ingin melihat mereka lagi di Haicheng. Bawa pergi. Bosku, tolong ampuni aku. Aku benar-benar menyesal.
Aku tidak akan mengulanginya lagi. Guyanyo, aku pikir kamu susah cari uang, aku malah mikir. Gajian nanti mau beliin kamu baju dan makanan. Tapi kamu malah, uangmu banyak sampai nggak habis-habis. Kau anggap aku bodoh ya? WK, salah paham. Ini semua cuma salah paham. Kalau bukan karena aku kebetulan menyelamatkan kakek. Kapan rencananya kamu memberitahuku? Atau menurutmu statusku tidak pantas masuk ke keluargaku? Enggak kok. Beneran enggak? Sebenarnya aku sudah lama ingin memberitahumu. Tapi gak nemu kesempatan yang pas. Aku rasa, langsung ngomong gitu aja juga kurang baik. Oke deh. Kamu nggak apa-apa. Sekarang udah lebih baik. Kian, dulu kita nikah buru-buru. Aku selalu merasa bersalah. Sebenarnya, pengen kasih kejutan di ulang tahun kakek. Tapi rusak gara-gara perempuan jahat itu. Ling Kian, aku Guyanyo hari ini secara resmi melamarmu. Maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Mau ngapain? Aku baru ingat, kemarin. Baju di mesin cuci belum diangkat, aku mau angkat dulu. Kemarin malam gak ada cucian. Bercanda doang. Sebentar kita bersih-bersih, terus makan bareng. Kamu nggak kerja hari ini? Bukannya hari ini ulang tahunmu? Kok kamu tahu? Selama ini, ulang tahunku selalu aku rayakan sendiri, nggak ada yang ingat. Di buku nikah kan ada tulisannya. Oke. Kian, jangan ditelepon dulu. Hari ini ulang tahunmu, pulanglah. Mama mau rayain ulang tahunmu dengan baik. Waktu Mama juga nggak banyak lagi. Selama ini Mama yang salah padamu. Yanyo, maaf ya. Aku tidak bisa makan bareng kamu, ibuku suruh pulang. Aku temani kamu. Nggak usah, aku sendiri aja. Asisten Su, segera kirim orang untuk mengikuti Nyonya Muda. Laporkan ke aku kalau ada sesuatu. Qian, kamu tadi kemana? Akhirnya ketemu juga, lihat, wajahmu jadi kurus. Kakak, akhirnya kamu pulang. Ibu khawatir banget sama kamu. Sampai nggak bisa makan. Ibu, kenapa tiba-tiba baik banget sama aku? Kian, ngomong apa sih? Kamu anak kandung ibu, masa ibu nggak sayang? Dulu, ibu bikin kamu sedih, sekarang ibu menyesal. Ibu akan lebih baik ke kamu. Kakak, sepetin berdoa. Kakak, makan kue. Dari kecil, kalian selalu ingat ulang tahun adik, masakan di rumah. Selalu makanan favoritnya. Padahal aku lahir di hari yang sama. Tapi selalu dia yang dirayakan, kalian juga. Pertama kali ingat aku, ternyata aku juga bisa rayakan ulang tahun. Bocah bodoh, ngomong apa sih? Cepat makan kuenya. Jangan banyak bicara, cepat makan kue. Kian, cepat makan kue. Kakak, cepat makan. Mereka kayaknya sangat pengen aku makan kue. Aku ingat, ada urusan di kantor. Ayah ibu, aku duluan ya. Ling Kian, dasar jalan. Disuruh makan ya makan, jangan sok nggak mau. Makan ini. Ayah, aku juga anak kandungmu. Kenapa kamu bisa seperti ini ke aku? Makan. Cepat makan, telan. Ling Kian, kamu benar-benar bodoh. Tahu nggak, ibumu sebenarnya nggak kena kanker. Cuma akal-akalan buat ngontrol kamu. Aku kasih tahu rahasia, kamu bukan kakak. Keluarga Lin punya aturan,
semua aset keluarga harus diberikan ke anak bungsu, makanya kamu jadi kakak. Tepuk tangan kecil. Kasih aku main. Enggak, aku masih main. Ah, Ngapain sih? Kasih, ini buat kamu. Sudah dibilang, yang besar harus mengalah. Masih aja rebut mainan sama adik, jahat banget. Cuma tahu makan, makan terus. Oyo, mokon, nok. Ini khusus disiapkan untuk adikmu, cuma tahu makan. Oyo, nok. Ternyata, kalian hanya ingin aku terus mengalah pada si sampah itu? Adikmu adalah satu-satunya penerus keluarga. Apa salahnya kau mengalah? Ling Qianqian, kau benar-benar egois. Karena kue sudah dimakan, ini jadi lebih mudah. HMPH. Apa yang kalian taruh di kue itu? Yanyo, Jalang, masih cari bantuan? Keluarga Lin, ramai sekali ya. Yeking, kenapa kau di sini? Nona Ye, orang sepertimu tidak pantas menyebut namanya. Nona Ye, kami sudah lakukan sesuai perintahmu, obat itu. Dia sudah memakannya, bagaimana dengan investasi keluarga kami? Jangan buru-buru. Tunggu sampai Ling Qianqian jatuh dari kasih karunia, nanti keuntungannya tidak akan kau lewatkan. Aku yakin Yanyo tidak akan menyukai wanita jalang yang sudah dimainkan banyak orang. Selamat ulang tahun. Surprise! Aduh, lihatlah kalian, sangat kasar. Kalau sudah kotor, tidak seru lagi. Aku bersihkan untukmu, kamar sudah siap untuk kalian. Si jalang ini, mainkan sesuka kalian. Ternyata, inilah keluargaku. Kalian membuatku muak. Lin Qianqian, kau harus bersyukur, kau masih punya nilai guna. Bawa dia pergi, melihatnya saja sudah muak. Bos, tidak baik, sepertinya Nyonya muda dalam masalah. Lalu kenapa kau datang mencariku? Cepat selamatkan Kian-Kian. Nyonya ada di rumahnya sendiri, ini urusan keluarga mereka. Bawahan tidak berani bertindak sendiri. Kian-Kian, tunggu aku segera datang. Kalian tidak boleh menyentuhku, aku adalah. Aku tidak peduli siapa kau, gadis cantik. Kami akan menyayangimu dengan baik. Maka investasi keluarga Lin kami sangat bergantung pada Nona Ye. Mudah, semuanya mudah. Kian-Kian, apa yang kau lakukan padanya? Kau siapa? Pacar Lin Qianqian, si jalang itu. Jangan bergerak, duduk, anak baru dari mana ini? Berani berbuat onar di keluarga Lin? Keluarga Lin sangat berani. Ini adalah bos Gu dari grup Gu. Nona Lin Qianqian adalah istri bos Gu. Gu Boss Gu Qianqian. Yanyo, paman mereka juga baru saja kembali. Mereka tidak tahu di mana Qianqian. Jangan terlalu kasar, hati-hati menakuti mereka. Ye King, apakah ini ada hubungannya denganmu? Aku tidak tahu. Ah, Yanyo, jangan pergi. ah. Kian-Kian, aku di sini Kian-Kian. Ah, Yanzhou, Ye King, aku akan membuatmu membayar. Kian-Kian, kamu akhirnya bangun. Ini salahku, seharusnya tidak meninggalkanmu sendirian. Bukan salahmu, aku meremehkan keburukan mereka. Kian-Kian, aku benar-benar takut kehilanganmu. Aku berjanji, tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Qianqian, bagaimana kabarmu? Qianqian, kamu bilang kamu menikah dengan bos Gu. Kenapa tidak memberitahu? Ibu juga tertipu oleh Ye King itu. Maafkan ibu ya. Kakak ipar, itu semua tipu muslihat Ye King. Lihat, kita kan satu keluarga. Jangan mempermasalahkan hal kecil ini, kakak ipar. Kamu kan kaya, bagaimana kalau pinjamkan aku beberapa kartu untuk main? Anggap saja sebagai mas kawin kakakku, ia kan menantu? Bagaimanapun kita satu keluarga, kamu tidak akan membiarkan perusahaan Lin bangkrut kan? Qianqian, di dalam darahmu mengalir darah keluarga Lin, urusan keluarga Lin ini. Kamu tidak bisa tidak peduli, lagi pula dua preman itu. Kan tidak berhasil. Kalian benar-benar menjijikkan. Pergi. Pergi dari sini. Bos Gu,
beri kami kesempatan lagi. Selamatkan keluarga Lin. Baiklah. Asisten Su, Siap. bawa mereka ke kantor polisi, bawa pergi. Bos Gu, aku kan ayah mertuamu. Anakku tidak boleh tegas seperti ini. Kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini, Lin Yan Yan. Dasar perempuan licik, tunggu aku keluar. Aku pasti akan membunuhmu. Kian. Mereka tidak pantas menjadi keluargamu, mulai sekarang aku yang akan menemanimu. Masalah keluarga Ye sudah selesai? Seperti perintah Anda, keluarga Ye sudah bangkrut. Tidak ada keluarga yang berani memberikan pendanaan lagi. Tapi, Nona Ye sudah menelepon Anda beberapa kali. Dia terus bilang ingin bertemu. Bagaimana? Blokir dia, aku tidak ingin melihatnya lagi. Guyanyo, kamu benar-benar kejam padaku. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Kian, aku belum ambil obat. Tunggu sebentar. Lin Kian, ini semua salahmu. Aku ingin nyawamu. Ye King, kamu benar-benar tidak bisa berubah. Guyanyo, di mana aku tidak sebaik dia? Kamu memperlakukan aku seperti ini, bahkan menghancurkan keluarga kami. Kamu benar-benar kejam. Bos, istri bos, maaf saya terlambat. Bawa pergi. Tidak, aku tidak terima. Aku kan putri keluarga Ye. Bagaimana bisa aku kalah dari orang sepertimu? Ye King, kamu sendiri yang mencari masalah. Sekarang, kamu harus menerima hukuman untuk kenakalanmu sebelumnya. Kian, kamu kenapa? Kian, dokter, istri saya kenapa? Kenapa tiba-tiba pingsan? Tuan Gu, jangan khawatir dulu. Istri Anda sedang hamil. Kian, kita punya anak.